kehidupan kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Shalom. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat yang ke-7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang lebih terhormat daripada. Ayat 9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat yang ke-10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima kehormatan di depan mata semua tamu yang lain. Ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Tema kita pada siang hari ini, merendahkan diri dan rela melayani. Merendahkan diri dan rela melayani. Saya mengambil teks di dalam Lukas pasal 14 dari pelajaran Mama bulan Maret pada minggu ketiga. Di situ kemarin kita sudah banyak sekali berdiskusi, tapi pada siang hari ini saya mengangkat tema merendahkan diri dan rela melayani. Merendahkan diri adalah orang yang tidak sombong. Orang yang sombong itu menganggap diri itu lebih keren, lebih baik daripada semua. Tetapi kalau orang yang merendah diri dan sopan santun itu kita bisa lihat. Orang yang rendah diri itu kita bisa lihat menilai sendiri. Sama seperti Yesus. Di sini banyak sekali contoh-contoh orang yang merendahkan diri, tidak sombong, bersikap tenang, sederhana dan lain sebagainya. Selalu mendahulukan orang lain. Dia punya diri kita satu dulu, orang lain dulu. Seperti makan saja, contoh. Makan saja orang lain belum baru sekali. Atau sebaliknya, saya dulu baru orang lain. Kepentingan orang lain itu lebih. Dia menganggap orang lain kepentingan itu lebih daripada dirinya sendiri. Mau mendengarkan perkataan orang lain, belajar sesuatu yang baru, orang kritik dia itu mau terima. Sifat-sifat orang merendahkan diri ada dalam 9 roh, yaitu kasih, sukacita dan sejahtera dan lain sebagainya. Apakah kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, kita mempunyai 9 roh dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah kita sudah ada di tahap itu atau tidak? Mungkin saya hanya memiliki kasih, tapi saya tidak memiliki kesabaran. Itu orang-orang yang rendah diri itu begitu, menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Di sini kita melihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang 7 dan 9. Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 9. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 yang berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segalanya. Itu contoh Yesus. Yesus itu dia punya gelar itu besar sekali, anak Allah ya. Kalau kita mau bilang Tuhan punya kehormatan itu lebih besar daripada kita manusia. Tapi kenapa? Karena kasih Allah kepada kita manusia, sehingga Allah menyuruh anaknya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Kamu harus turun ke dalam dunia, harus mengosongkan diri, harus merendahkan diri, sama seperti manusia. Tapi kedudukan Yesus itu lebih tinggi daripada manusia. Kalau kita baca lagi dalam Lukas yang tadi, ada perumpamaan yang Yesus lakukan di situ. Banyak perumpamaan tentang seorang anak kecil. Yesus merendahkan diri. Ayat yang ke-7 dia bilang dia mengosongkan dirinya. Berarti dia punya sebagai Allah, dia punya kuasa. Tapi dia datang ke dalam dunia juga ya seperti manusia, 100% manusia. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tetapi hanya bisa mengandalkan Bapanya yang di surga. Apa dengan kita sama seperti begitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu kembali lagi pada pribadi kita masing-masing. Yang kedua, rela melayani. Kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus adalah dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus seorang raja saja bisa membasuh kaki murid-murid. Sekarang contoh dalam keluarga. Apakah mama bisa membasuh kaki bapak atau tidak? Itu kembali. Atau bapak bisa membasuh kaki mama atau tidak? Pernah melakukan atau tidak? Dalam Alkitab mencatat Yesus saja melakukan. Dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kita melakukan atau tidak? Ya saya belum berkeluarga, jadi saya tidak tahu. Yang sudah berkeluarga saja yang saya tanya. Pernah melakukan? Bukan hanya mau bilang membasuh. Contohnya saja, bapak pulang dari kantor, mama tidak sambut dengan baik. Itu bagaimana? Dia taruh tasnya di situ, ada makanan makan gitu. Biasa begitu, kan? Iya begitu. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana kerendahan hati dia memasukkan ke murid-murid. Coba kalau kita orang lain belajar dari orang Jawa ini. Orang Jawa tuh sudah tahu bapak pulang dari kantor, ada gas-gas motor di kantor sekarang. Saya harus lakukan apa? Saya harus bikin kopi kan? Itu orang Jawa kan? Kita orang lain tidak ada masih ada. Mungkin orang tua yang nenek dulu tuh ada, sekarang tuh malah selalu begitu. Kita harus mempraktikkan bagaimana Yesus merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana yang kita pribadi pribadi. Pemuda-pemudi, ini kesempatan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong karena kita punya mungkin saya punya HP, mungkin iPhone 15 dan lain-lain. Itu tidak dijamin. Kau sombong dan kau punya HP, sombong dan kau punya rumah yang mewah-mewah. Tapi kalau kau tidak merendahkan diri, bagaimana? Pemuda, katanya pemuda tadi. Kita belajar dari Yesus. Yesus itu luar biasa. Saya baca berulang-ulang kali, saya pikir saya ini bisa seperti begitu kan tidak?
Saya seorang guru juga, tapi bisa tidak saya bersuka hati sama murid-murid yang lain di sekolah? Kembali lagi pada kita pribadi masing-masing. Kita mau melakukan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang akan menilai kita dengan gaya sikap hidup kita masing-masing. Oh, dia tuh rendah hati, dia tuh suka senyum, dia tuh suka begini. Itu orang akan melihat. Tetapi kalau hanya cemburu saja, selamat pagi juga, bapak kepala lagi, begitu. Apakah orang tua dalam rumah tangga? Kalau nggak selamat pagi kepada anak belum mana? Selamat pagi mama bapak tidak. Kalau tidak, ya itu kembali ke orang tua. Orang tua tidak mengajarkan. Hal-hal seperti begini yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak, dan lain sebagainya di lingkungan sekitar kita. Kita mengajarkan bagaimana teladan Yesus yang diberikan kepada kita. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pada saat itu Simon Petrus berkata kepada Tuhannya, kamu seorang guru dan Tuhan, tetapi kenapa bisa Tuhan juga susah punya kaki? Tapi Tuhan bilang bukan. Saya melakukan ini supaya kamu masuk atau kamu dapat dalam bagian, maksudnya bagian dalam kerajaan Allah. Dan dia memberikan teladan yang begitu luar biasa kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Itu teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bagaimana kita harus memberikan teladan bagi orang banyak. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Saya tidak membawa kata lebar, karena minggu-minggu sebelumnya berdoa setelah khotbah pertama ini. Saya harap kita mengerti. Tapi firman Tuhan ini selalu baru. Bagaimana kita hidup, kita rela melayani. Melayani jangan kita melayani hanya kata arena. Kita jangan rela melayani karena mungkin di tempat sana uang banyak, mungkin di tempat sana orang bisa kasih makanan banyak. Begini. Tapi apa yang dilakukan Yesus, yaitu dengan kerendahan hatinya, dia melakukan semua. Puji nama Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan, sesama, keluarga, dan sekeliling kita. Dan juga bagaimana kita belajar untuk kita rela melayani. Melayani dalam arti melayani apa saja, sapu dan lain sebagainya, itu melayani. Bukan hanya melayani di atas mimbar, main musik, tamburi dan sebagainya. Itu tidak. Melayani yang disebut kemarin mungkin ada pembersihan tubuh 1-2 orang, itu juga melayani. Jadi apapun itu pekerjaan besar kecil, tapi kalau kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita, keluarga kita, dan